kecanduan judi online akhirnya lo ngutang berapa banyak? Banyak sih kalau dihitung total semua ya bisa seratusan. Gila, untuk anak kuliahan. Ratusan. Stres makanya. Misalnya dikirim nih uang 100 perak dari oma atau papa gitu ya. Dari 100 perak itu yang lo pakai untuk biaya hidup berapa? Lebih dikit sih, paling 20-nya. 80-nya lu pakai buat judi. Buat judi. Bener, kalah. It's okay, judi emang kasih ada kalah ya. Om aku kayak udah hopeless sih sama aku. Ada hopeless. Malah makin suram bro. Suram. Hancur itu, bener. Malah makin hancur. Hancur. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Waktu kecanduan judi online akhirnya lu ngutang berapa banyak dari yang kalah 200.000 sedih gitu ya. Akhirnya ngutangnya berapa? Ada ke temanku 30 jutaan. Ke saudaraku berapa 20 jutaan. Oh gokil. Gede sih untuk anak kuliah yang masih butuh uang dari orang tua. Ya iyalah. Totalnya berapa? Totalnya waktu itu 60 udah habis kan, misalnya aku udah mulai balikin dikit-dikit 30. Balik lagi ke 60 gara-gara judi lagi. Nah aku nambah-nambahin utang lagi. Banyak sih kalau dihitung total semua ya bisa seratusan. Gila. Untuk anak kuliahan. Ratusan. Stres makanya. Ya iyalah. Aku masih ingat waktu aku kalah judi, om aku kan gak tahu sama sekali ya kalau aku judi. Om aku tuh suka bawa makanan ya, Kak Daniel ya. Masak, dimasukin kayak plastik itu dimasukin freezer. Ini ya, nanti kalau mau ini makan tinggal panasin. Gak mungkin aku pakai, aku pasti beli, aku males ribet. Aku bilang gitu kan. Tapi waktu aku kalah judi, uangku tinggal 50.000. Akhirnya aku makan pakai freezer itu doang. Cukup sampai hari dimana om aku datang ke Jakarta. Oh, wow. Tinggal satu terakhir. Ah gila. Aku panasin terus, tiap hari panasin terus. Beli galonnya waktu itu sempat gak mampu. Dibeliin temanku karena temanku tahu aku kalah judi. Ya. Ah gokil. Sampai aku ada masa dimana kalau udah kalah itu udah biasa. Kalah ya memang kalah. Itu aku tahu aku edik banget. Kalah tuh gak ada rasa bersalah. Aku pola hidupku aku muter terus tiap bulan kayak gitu. Kadang tanggal 1 sampai 7 aku menang. Setelah itu kalah. Aku dikasih uang bulan tuh tanggal 1 sama 15 aku masih ingat. Per bulan dari orang tua gitu, misalnya dari oma. Dipisah. Oke. Dari papaku. Oke. 1 sampai 7 itu biasanya aku menang judi. Wow. Tapi setelah itu aku kalah. Oh iya. Wait. Tanggal 1 sampai 7 itu kan cuma 1/4 dari bulan. Iya. 1 bulan tapi 15 gitu. sekarang aku dapat lagi. 15 dapat lagi. Aku udah nyisin uang nih buat biaya hidup. Oke. Misalnya dikirim nih uang 100 perak dari oma atau papa gitu ya. Dari 100 perak itu yang lu pakai untuk biaya hidup berapa? Lebih dikit sih, paling 20-nya. 80-nya lu pakai buat judi. Buat judi. Nambah, habis. Oke, 20. Aku bisa kok hidup pakai 20. Simpel aku hidupnya, makan juga gak aneh-aneh, gak suka beli barang. 20 biaya hidup sampai tanggal 15 aku kuat. Dapat uang, menang lagi sampai tanggal 22. Selalu gitu. Menang, kalah. It's okay, judi emang kasih ada kalah ya. Tapi aku muter gitu terus tiap bulan. Oke. Tapi aku lupa masih ada utang-utang di belakangku yang aku gak tanggung jawab sama itu. Ya. Nah, itu harusnya aku nabung buat balikin utang-utang itu. Tapi karena saking candunya sama judi, uangnya aku putar terus. Gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Gila ya. Oke, sekali lagi nih ya. Ketika di SMA, ngelihat jalan hidup lo, itu kayaknya masa depan suram gitu ya. Oke. Ternyata ada titik cerah nih. Iya. Lu kuliah nih. Kuliah ada titik cerah. Wah kayaknya gak suram-suram banget. Udah ada titik cerah. Malah makin suram bro. Suram. Hancur itu bener. Malah makin hancur. Kalau misalnya yang di SMA ya minimal kalau dia harus nyakitin. Ini dia nyakitin diri sendiri gitu. Ya udahlah dia gak ngefek ke siapa-siapa. Ini di kuliah malah ratusan juta gitu lu ngutangnya gitu. Jadi kayak ini sih parah banget. Bukan cuma masa depannya suram, tapi sekarang jadi minus. Minus banget. Kuliah jadi berantakan juga. Dan aku tahu aku udah gak bisa ngejar ini semua nilai, aku merasa. Aku mau berhenti kuliah. Akhirnya berhenti kuliah? Oke. Di tahun keberapa? Baru setahun setengah kuliah. Udah cabut. Akhirnya berhenti. Right. And then what happened? Aku mutusin buat mau ke Bandung kerja. Supaya aku lebih benar. Yang ngejar-ngejar ngutang nih ada gak? Untungnya udah sisa teman-temanku. Ada waktu itu sempat bandar-bandar gitu. Tapi aku kan pinjam temanku akhirnya. Jadi pinjam temen untuk bayar ke bandar-bandarnya? Oke. Gak sampai dikejar yang sampai
Iya. Karena hitungannya masih kecil aku uangnya. Iya. Kecuali aku udah MM-an baru mungkin aku akan didatengin langsung. Iya. Ini masih hitungannya masih kecil buat orang mereka judi. berapa puluh juta lah kayak gitu ya. Oh wow. Akhirnya lu minta tolong temen-temen lu untuk nutupin utang yang di bandar. Tapi lu sekarang ngutang sama temen-temen. Iya. Oke. Utang sama teman, ada saudara juga. Oke. Akhirnya lu ke Bandung. Ke Bandung. Oma gimana saat lu akhirnya memutuskan untuk ke Bandung? Lumayan sedih ya, kayak kenapa gak mau lanjutin kuliahnya. Padahal udah dikasih. Om aku kayak udah hopeless sih sama aku. Rada hopeless. Gue juga bakal hopeless sih. Iya. Jadi oma lo. Aku gak pernah ngomong ke om aku sih. Cuma dia tiba-tiba tuh aku ingat satu malam. Itu om aku udah tahu aku judi sih. Kecanduan. Dia bilang dia cuma mimpi. Kamu di kamar. Gak tahu kenapa kamu tuh gelap. Semuanya gelap, dia bilang gitu. Terus ada satu cewek di bawah ranjang. Dia bilang gitu. Emang aku punya pacar waktu itu. Ada satu cewek yang kamu sembunyiin di bawah ranjang. Gitu doang. Suram pokoknya. Om aku cuma ngomong gitu. Dari situ aku, ya udahlah besok aku ngaku. Besok ngaku? Aku judi. Gini. Apa hubungannya si cewek di bawah ranjang sama judi? Gak tahu, mungkin om aku gak tahu. Aku gak pernah ngomong kalau aku punya pacar. Sama judi suram gitu loh. Om aku selalu suka mimpi-mimpi gitu. Dia oma ini hubungannya sama Tuhan seperti apa ya? Dia rajin doa aja sih. Oke. Sangat rajin doa. Dan pengen aku banget ikut Tuhan kan. Ya itu salah satunya waktu dari SMA itu. Dia rajin doain cucu-cucunya. Oke. So balik lagi ketika lo ke Bandung. Hidup lo seperti apa di Bandung? Itu aku udah tobat. Sebelumnya waktu di Malang tuh sempat waktu udah pulang kuliah. Aku masih ingat nih akhir-akhir bulan November atau Desember. Januari itu aku udah pindah Bandung. Udah gak di Jakarta lagi. Itu aku udah super stres. Terus aku pulang Malang, aku gak tinggal rumahku, aku tinggal sama sepupuku. Karena aku sama oma udah gak rukun. Kita berantem terus. Iyalah. Aku pun kayak udah malas nyapa omaku juga. Kalau omaku datang ke rumah anak yang cewek satu, karena aku di rumah tanteku, itu aku nyapa ya gak mau. Udah fight terus ya aku sama omaku. Karena elunya sendiri juga malu. Maksud gue. Banyak kepahitan juga sih aku sama omaku sama papaku tuh. Banyak kepahitan, soalnya aku anak yang lumayan sering disalah-salahkan terus gitu loh. Ya iyalah, hidup lu emang salah semua masalahnya. Iya bener juga sih. Gue juga. Cuma kayak kurang dapat mengekspresikan diri tuh kurang gitu loh. Apa yang aku mau tuh sering aku gak dapat gitu loh dari kecil. Ya. Dari zaman SD-nya sih sebenarnya. Lu kayak gak bisa menyampaikan ke mereka juga sebenarnya. Kesalahannya bukan cuma di gua sendiri loh. 100%. Kesannya ini kan lu salah 100%-nya semua di sini gitu. Lu ngerasa ada loh bagian dari kalian yang mungkin kalian juga ada tanggung jawabnya juga yang mungkin gak you know. Ya, tapi lu gak bisa nyampein gitu. Iya, dari dulu aku merasa kayak apa yang aku mau tuh selalu gak pernah disupport. Selalu apa yang kalian mau gitu loh. Aku ngerasa kayak gitu terus. Jadi aku udah banyak kesel lah sama omaku sama papaku juga. Nah di situ aku mulai capek di situ. Dan waktu aku tinggal sama sepupu kan ada saudara-saudara tuh. Jadi rame. Aku gak punya waktu buat sendirian. Sedangkan aku orang yang sangat suka sendirian. Salah satu tempat aku sendirian tuh waktu itu kamar mandi. Itu aku super stres. Udah kehilangan pacar iya. Waktu itu putus cinta juga, kuliah juga iya. Pacar berapa tahun? Setahun lebih, paling 2 tahun. 2 tahun. Terus kuliah juga. Putus kuliah. Judi minus. Dikejar-kejar utang. Sama keluarga gak rukun. Wow. Di situ aku kamar mandi. Baru itu aku nangis-nangis di kamar mandi. Pertama kali tuh? Pertama kali. Yang beneran kayak nangis. Tapi gak boleh bersuara soalnya nanti kedengeran yang lain. Itu aku nangis banget. Aku nangis itu mulai setelah aku masih inget. Karena ada orang pernah ngomong bacalah Mazmur. Aku akhirnya mulai buka Alkitab. Aku baca Mazmur 1 aku masih inget. Di kamar mandi? Di kamar mandi. Oke. Baca 1 langsung nangis semua aku. Oh gara-gara baca itu? Iya. Wah langsung full Mazmur nangis. Yang mana? Hah? Mazmur yang mana? Mazmur 1 ayat 1. Udah aku baca dari awal aja. Ini situasi dan kondisinya kayak tadi lu bilang gitu ya. Sama keluarga gak rukun. Sama kuliah baru aja drop out lagi. Itu untuk kedua kalinya gitu. Kayak udah gagal SMA, sekarang gagal kuliah juga. Gagal dalam hubungan pacaran juga. Lu diputusin sama cewek lo. Dan akhirnya lu bener-bener kayak lagi stres semuanya, utang di mana-mana gitu gara-gara judi online.
Dan akhirnya lu ke kamar mandi dan tiba-tiba lu digerakin aja untuk baca Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sedangkan aku kayak kebalik semua gitu, apa yang aku perbuat semuanya gagal. Semua adalah kesalahan, semua salah, semua fatal. Semua aku hancurin itu. Bukan demikian orang fasik, aku baca full lah ini. Oke. Full sampai bawah terus aku lanjut terus. Itu aku udah. Udah nangis? Iya udah. Oke. Wow. Aku terus-terusin itu. Terus aku kayak, kamu maunya apa sih Tuhan? Kamu pengennya aku apa? Kamu pengen aku apa? Kayak aku udah terserah itu, aku berserah. Udah terserah. Gak soalnya gak tahu, udah gak jelas gitu. Nyawa kayak, hidup kayak udah gak ada nyawa gitu. Terserah lah mau kemana juga terserah. Dari situ aku udah janji aku nyiptain lagu Sekatu. Di kamar mandi itu udah lama sih, aku 4 jam 5 jam di kamar mandi. Iya. Dan selama 4 atau 5 jam itu gak ada satupun orang dari keluarga yang pengen pakai kamar mandi saat itu? Untungnya kamar mandinya ada satu lagi. Oh iya. Terus ada yang pergi juga, jadi aman. Jadi 4 sampai 5 jam di kamar mandi terus? Wow. Oke. Di situ coba aku itu ngerasain ada yang aneh. Kenapa? Nah itu gak bisa jelasin, kayak ada sesuatu yang kayak aku gak dilepasin gitu loh. Oke. Di hari itu, aku tahu kayak ada yang dengerin aku di situ. Nah itu gak bisa jelasin rasanya waktu hari itu. Bener-bener berjam-jam aku soalnya nangis terus gitu. Ambil duduk di kloset kan Daniel. Baca. Ya. Terus nangis, waktu aku udah taruh aku udah nangis terus. Ya. Ya kayak kamu pengen aku jadi apa. Ya. Makanya aku sekarang percaya kalau di momen waktu orang berserah di situ Tuhan ada itu, aku tahu banget tuh kalau orang ngomong gitu. Iya. Aku pernah itu waktu itu. Wow. Ya di hari itu. Gue percaya banget sih. Kayak saat itu Tuhan lagi ada sama Alvin gitu ya. Di dalam kamar mandi itu gitu. Dan gue percaya banget bahwa di situ Alvin tuh ya mungkin selama ini ngerasa dengan semua kekuatan yang Alvin punya, bahkan udah sempat jadi idola cilik, udah jadi juara 3, udah ngelakuin semuanya ya, maksudnya bisa kuliah segala kayak gitu. Tapi dengan kekuatannya Alvin sendiri dan tidak memakai kekuatan Tuhan, lo stuck dan hancur semuanya. Kayak tadi yang dia di Mazmur 1 itu gitu. Kayak semuanya berantakan gitu, hancur gitu. Dan I think at that moment lu ngerasa kali ya, dimana dengan kekuatan lu udah nggak bisa lagi, dan di situ lu berserah. Ya udah deh, mulai hari ini gue pakai kekuatan Tuhan aja deh. Udah bukan pakai kekuatan gue sendiri. Kayak gitu. udah terserah, benar-benar terserah. Ya, terserah lah. Percuma semua yang aku pilih salah. Semua jalan yang aku pilih itu salah. Hancur aku. Ya. Gitu loh. Wow. That's so beautiful. Waktu lo lagi di kamar mandi tersebut ya. Nangis dan lain-lain gitu ya. Itu kayak, gue ngerasa ya, itu kayak sebuah pembaptisan sendiri, tau gak? Tapi dibaptis dalam Roh Kudus gitu. Iya. Kayak ada yang ngurapin gitu kan. Iya. Aku merasakan itu sih. Cuma gak bisa jelasin pakai kata-kata apa ya rasanya waktu itu tuh. Gitu. Cuma aku tahu itu ada yang aneh di hari itu. Tapi sekarang pun gak bisa jelasin pakai kata-kata apa itu gitu loh. Wow. Bingung jelasinnya aku sumpah waktu itu. Ya. Cuma aku ngerasain ada yang gitu loh pokoknya. Ya ngarukun sama om aku, terus akhirnya aku pengen cabut ke Jakarta. Aku merasa aku kayak benalu di sini. Udah kayak benalu. Makan gratis semuanya ada sih di sini. Nyaman hidupku. Cuma mau jadi apa aku? Aku mikir gitu terus. Udah aku ke Jakarta aja biar susah. Ke Jakarta nggak lama banyak yang ditangkap di Malang yang judi-judi. Betapa dijaga aku sama Tuhan saya. Ya. Banyak yang lebih layak sih. Teman-temanku yang lebih baik hidupnya juga kayak itu lebih layak gitu loh. Tiap ngelakuin kesalahan tuh aku mau aneh-aneh tuh aku
deg-degan. Kok cupu banget aku nih, kenapa sih cupu banget? Masa dulu nih hal biasa buat aku gitu loh. Ya udah, ya Tuhan, oke, fine gitu loh. Kamu lebih tahu lah, udah. Aku tahu ini sindiranmu udah.